Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita kembali melanjutkan mengkaji kitab Al-Hikam. Kemudian kita sama-sama merenungi kumpulan kalam hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Stasiun yang kedua. Iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Iradatu kat tajrid, keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu artinya terlepas dari kesibukan dunia. Keinginanmu untuk terlepas dari kesibukan dunia, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah sedang meletakkanmu pada kondisi itu. Allah memposisikanmu, engkau sibuk bekerja mencari nafkah, tapi engkau ingin terlepas dari semua itu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, minasyahwatil khafiyah, ternyata itu bagian dari syahwat yang tersembunyi, nafsu yang tersembunyi. Kenapa bisa begitu? Padahal keinginan itu untuk dekat kepada Allah. Kenapa bisa disebut dengan syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi? Karena sesungguhnya ada orang, dia itu ibadah wajibnya dikerjakan, tapi dia tidak sempat seperti orang yang diam di masjid iktikaf, kemudian dia itu banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya. Lalu dari luar masjid dia lewat, dia mengutuk dirinya, kenapalah aku sibuk bekerja seperti ini. Aku pengen kayak orang yang diam di masjid, ibadah, zikir, tidak berkubang di dalam kesibukan dunia. Pengen seperti itu. Padahal dia secara ekonomi memang harus bekerja. Maka keinginannya untuk beribadah padahal Allah menetapkannya harus bekerja karena kondisi ekonominya, maka itu adalah keinginan nafsu syahwat yang secara tidak langsung kita tidak merasakannya. Kita dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah itu syahwat tersembunyi. Kita tertipu. Karena apa? Karena kita lebih menginginkan keinginan kita daripada keinginan Allah. Keinginan Allah, Allah ingin kita itu mencari rezeki. Ya tentu ibadah wajib tetap dikerjakan. Tapi ibadah tambahan-tambahan kita tidak sebanyak orang, karena kita harus mencari penghidupan dunia. Lalu kita ingin melepaskan dunia karena ingin seperti orang yang beribadahnya banyak, maka itu nafsu tersembunyi. Apa yang menyebabkan orang berpikir seperti ini? Karena banyak orang yang mengira bahwa ibadah itu yang mahdoh saja. Sholat, zikir, sholat duha, puasa, baca Quran, itu ibadah. Tapi ibadah mahdoh. Ada ibadah yang ghairu mahdoh. Apa itu ibadah yang ghairu mahdoh? Kita keluar dari rumah, meniatkan diri mencari nafkah, mencari rezeki, menghindarkan yang haram, menghindarkan yang syubhat, untuk mencari yang halal. Itu bagian dari ibadah. Karena semua aktivitas kita ini bisa jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah. Maka sayangnya manusia hanya melihat yang sholat saja, orang duduk iktikaf di masjid berzikir, itu ibadah. Padahal ibadah itu juga bisa datang nilainya dari mencari nafkah itu. Justru ketika ekonominya belum siap, tapi dia meninggalkan kesibukan kerjanya, lalu untuk berzikir, itu justru nanti akan membuka lubang atau pintu setan masuk. Berbisiklah setan, kok aku sudah ibadah tapi aku susah makan, kok aku sudah berzikir tapi aku miskin-miskin saja, kok aku sudah sholat duha tapi aku rezekiku tidak lancar. Akhirnya karena semua itu tambah malas ibadahnya ke depan, hilang kepercayaan. Sudahlah dunianya tidak dicari,
ibadahnya ragu-ragu karena ekonominya tidak mampu tertopang. Seperti itu. Maka daripada itu, kita jangan sampai tertipu. Sekalipun kita ingin mendekat kepada Allah, tapi kalau kita menentang keinginan Allah, mendahulukan keinginan kita, itu juga bagian dari syahwat yang tersembunyi, kata Imam Ibnu Athaillah. Kita lanjutkan. Wa iradatukal asbab. Nah, keinginanmu untuk sibuk mencari dunia, ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah sudah mudahkan bagimu dunia, kurang lebih seperti itu. Ada orang, dia ekonominya gampang, mudah ekonominya. Dia duduk-duduk uang datang karena dia seorang owner misalnya, seorang pemimpin perusahaan, seorang pemegang saham, uangnya ngalir walaupun dia tidak pernah bekerja. Tapi keinginannya untuk terus bekerja mencari dunia, padahal Allah meletakkannya dalam kondisi dunianya terpenuhi sehingga gampang untuk ibadah. Inhitatun anil himmatil aliyah, itu sedang menurunkan dirinya dari tekad yang luhur. Kenapa orang seperti itu? Karena ada ketamakan untuk mendapatkan dunia. Sebenarnya bahwa kemudian dari hikmah yang disampaikan di sini, bahwa keinginan kita tidak bisa mendahului keinginan Allah. Ada orang yang diberikan kelapangan, maka dia disuruh ibadah. Tapi ketika kelapangan itu tidak membuatnya banyak ibadah, maka dia sedang tamak mengejar dunia. Dia iri kepada orang yang dapat dunia. Padahal Allah lapangkan duniawinya agar bisa banyak beribadah. Sedangkan ada orang yang memang diletakkan Allah, kondisinya itu harus bekerja untuk mendapatkan dunia. Lalu dia ingin mendekat kepada Allah dan meninggalkan kesibukan duniawinya. Itu keliru. Karena sekali lagi, mencari dunia juga bisa bernilai ibadah. Dan kalau kita terus memaksakan diri, ya Allah, kenapalah aku sibuk mencari dunia, aku pengen seperti orang yang duduk-duduk di masjid, maka itu syahwat yang tersembunyi, keinginan manusiawi yang secara tidak langsung menentang apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tapi selama itu baik pekerjaannya baik, dia sholat wajib tetap bisa. Tapi kalau memang pekerjaannya itu tidak baik, membuatnya harus kehilangan kesempatan untuk yang wajib, maka wajar dia ingin meninggalkan itu untuk mencari pekerjaan yang lebih memudahkannya untuk ibadah wajibnya, dan itu halal, itu wajar. Tapi sekali lagi, pekerjaannya baik, lalu kemudian dia hanya tidak bisa secara kuantitas berzikir seperti orang, membaca Quran seperti banyaknya orang, dia tidak bisa one day one juz atau khatam dalam waktu sebulan 3 kali karena sibuk bekerja, tapi dia ingin seperti itu. Nah, sekali lagi itu adalah syahwat yang tersembunyi. Maka kita tidak boleh tertipu. Yang paling penting ialah kalau diletakkan dalam keadaan mudah, berarti Allah lapangkan untuk ibadah. Kalau diletakkan dalam keadaan ekonomi sulit, jadikan mencari nafkah itu adalah ibadah. Nah, jadi lihatlah bagaimana seorang ulama sufi yang kita katakan, jangan belajar tasawuf, nanti kita kayak apa meninggalkan dunia. Ternyata tidak. Justru beliau itu, Ibnu Athaillah Sekandari, seorang ulama sufi, bagaimana caranya seimbang meletakkan posisi orang antara dia kapan dia harus fokus beribadah, kapan dia harus fokus mencari dunia. Jadi banyak orang yang ikut tasawuf tapi katanya lupa dunia, bukan seperti itu ya.
kita perlu lebih rajin membaca dan lebih rajin belajar lagi. Wallahu alam. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita semua bisa sehat walafiat dan bisa melanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.